Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur bisa berada di penghujung bulan Oktober hari ini, hari Jumat 31 Oktober, sekaligus juga akhir minggu. Saya percaya saudara yang sudah bekerja, melakukan banyak aktivitas sepanjang minggu ini, looking forward untuk weekend besok, di mana saudara bisa beristirahat dan menikmati time yang baik dengan saudara seiman, dengan orang-orang yang saudara kasihi. Dan hari ini saya tutup renungan malam mengenai kemenangan sejati ini dengan ayat yang sangat saudara mungkin sudah hafal, dan juga salah satu ayat emas buat saya juga, yaitu dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Di sini dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itulah yang menjadi judul kita pada hari ini, mengakhiri renungan malam dengan tema kemenangan sejati ini. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Apakah maksudnya kita itu orang-orang yang lebih dari pemenang? Saya bisa kasih ilustrasi ya. Kalau misalnya saya seorang petinju, lalu saya bertarung untuk memperebutkan dia hadiah, katakanlah misalnya $1 juta. Kemudian istri saya Grace tidak bisa hadir di gelanggang pertandingan secara langsung. Dia nonton di TV di rumah sambil berdoa agar saya menang. Lalu mulailah pertandingan dilakukan, ring pertama berjalan, saya berada di atas ring, saya bertarung dengan sepenuh hati, saya dipukul berdarah-darah, sempat jatuh, bangun lagi, akhirnya ronde selesai, saya menang dan mendapat hadiah. Saya babak belur tapi saya juara dan menang. Begitu saya pulang ke rumah, saya datang dan istri saya menyambut tentunya dengan sukacita. Dan dia bertanya, wah luar biasa ya, kamu menang, mana ceknya? Lalu saya kasih ceknya $1 juta. Saudara, saya memang menang, tapi istri saya itu lebih dari pemenang. Kenapa? Karena dia tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi dia memperoleh benefit kemenangan dalam kemenangan yang saya peroleh. Bukankah ini yang kita miliki di dalam Kristus? Kita tidak perlu naik ke salib, melukai diri kita atau dilukai agar kita diselamatkan. Yesus yang sudah bergumul, menderita, diludahi, diejek, ditampar, ditikam, dihina, bahkan dikecilkan sama sekali untuk menebus dosa kita, untuk menebus hukuman yang harus kita tanggung. Dan karena itulah di dalam Dia kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Yesus adalah pemenang. Dia sudah menang di hadapan Bapa dengan menjalankan misinya sebagai juru selamat. Tetapi kita adalah orang-orang yang menang karena kita tidak perlu melakukan itu semua. Yesus memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Dan ini benefit yang kita terima sebagai orang percaya. Bersyukurlah kalau kita sudah dipilih menjadi orang-orang yang menang. Karena itulah saudara mesti mengerti status ini dan jangan lagi berjalan dalam kegelapan. Saudara sadar masalah pergumulan dosa tidak boleh menghimpit kita dan mengalahkan kita, karena kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang oleh Kristus yang sudah mengasihi kita. Karena itulah ayat ini dilanjutkan dalam ayat 38, memberikan keyakinan akan hidup dan masa depan kita di dalam Tuhan. Ayat 38 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik maut, hidup, malaikat-malaikat, semua saudara tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Tuhan kita. Wow, kita punya sahabat sejati yang selalu dekat dengan kita. Orang mungkin bisa merendahkan, mengucilkan, meninggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan yang baik dan sungguh amat baik, yang selalu melindungi dan menjaga kita hari demi hari.
kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Kristus. Kiranya seri yang saya bagikan ini di sepanjang bulan Oktober memberkati saudara semua. Sekali lagi saudara share kalau saudara diberkati dan komen. Dan juga kalau saudara belum terima Yesus, saudara punya pertanyaan mengenai kekristenan, hubungi kami, hubungi saya di dalam kontak di channel ini. Sehingga saya bisa membantu pertumbuhan rohani saudara oleh anugerah Tuhan. Mari terus berjalan dalam kemenangan Kristus. Mari terus bertindak dan berlaku sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu jerih kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Dan selamat menyambut akhir pekan esok hari. Tuhan memberkati. Shalom.